Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, ala lil-isti'la wa ma'na fi wa'an, bi'an tajawuzan ana man qad fatan. Wa qad taji mawdi'a ba'din wa ala kama ala mawdi'a an qad ju'ila. Berkata Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-375 dan bait yang ke-376. Di mana kedua bait ini masih berada dalam pembahasan mengenai huruf jar. Beliau mengatakan, ala lil-isti'la wa ma'na fi wa'an. Huruf jar ala itu memiliki makna isti'la, ya artinya tinggi atau di atas. Wa ma'na fi wa'an. Dan huruf jar ala itu juga bisa membawa makna yang terkandung dalam huruf jar fi dan huruf jar an. Di sini beliau menyebutkan tiga makna, yang menyebutkan tiga makna dari huruf jar ala, yaitu isti'la, fi, dan an. Kemudian beliau melanjutkan, bi'an tajawuzan ana man qad fatan. Dan huruf jar an itu sendiri, ini berarti beliau menyebutkan huruf jar yang kedua dalam bait ini, yaitu huruf jar an. Huruf jar an itu bisa membawa makna yang terkandung dalam huruf itu sendiri, yaitu an. Artinya apa? Huruf jar an, ya makna yang utama itu adalah huruf atau makna yang terkandung dalam huruf an itu sendiri. Apa itu? Tajawuz. Artinya melampaui. Ana man qad fatan. Ya, jika orang yang memahami ya, atau yang menuturkan tersebut, itu memaksudkan untuk membawa makna an ketika mengucapkan kata atau huruf an. Kemudian, wa qad taji mawdi'a ba'din wa ala. Dan terkadang huruf jar an itu bisa membawa makna ba'din dan juga ala. Artinya huruf jar an itu selain bermakna tajawuz, itu bisa bermakna ba'da, ya setelah, atau ala, di atas tadi, ya isti'la. Kama ala mawdi'an qad ju'ila. Sebagaimana huruf jar ala tadi itu bisa membawa makna an. Ya, sungguh sudah dijadikan demikian. Ya, ini adalah makna dari bait yang sebelumnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibnu Malikin, beliau menjelaskan kedua bait ini. Beliau mengatakan min hurufil jarri, di antara huruf-huruf jar, ya beliau masuk ke ma'ani ala. Makna-makna yang dibawa oleh huruf jar ala. As-sabi'u ala. Huruf jar yang ketujuh itu adalah ala. Wa huwa harfu jarrin asliyun. Dan huruf jar ala itu adalah huruf jar yang asli. Walahu ma'anin. Dan huruf jar ala itu memiliki banyak makna. Minha di antaranya al-awwalu al-isti'la'u. Makna pertama yang dikandung oleh huruf jar ala adalah isti'la', artinya tinggi atau di atas. Wa huwa aktsaru ma'aniha. Dan huruf jar ala itu kebanyakan makna yang digunakan itu adalah ala ini. Artinya ketika kita menemukan huruf jar ala dalam sebuah jumlah, berarti biasanya maknanya isti'la, di atas. Hissiyan kana, ya baik makna di atas itu secara hissi,
Ya, artinya secara konkret nyata dapat diraba oleh panca indera. Ya, contohnya apa? Nahwu Khalidun ala sayyarati. Khalid berada di atas mobil. Maka menurut jumlah ini Khalid itu betul-betul secara konkret, secara nyata itu berada di atas mobil. Itu yang dimaksud dengan makna hissi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-22. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu kalian diangkut. Maka di sini itu betul-betul di atas, ya, di atas punggung ternak atau di atas perahu atau kapal. Betul-betul secara konkret. Nah, kemudian au ma'nawiyan. Nah, isti'la ini yang berada di atas ini itu bisa juga secara maknawi. Nahwu contohnya Khalidun alaihi dinun. Ya, Khalidun alaihi dinun. Khalid itu di atasnya itu ada agama. Ya, artinya ada agama di atas Khalid. Nah, maksud di atas ini itu tidak secara konkret, tapi maksudnya secara maknawi. Karena kita tidak bisa melihat atau merasakan bahwa ada agama di atas Khalid. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-253. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalam surat ini ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul tersebut kami, ya, lebihkan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa rasul-rasul itu memiliki kedudukan yang berbeda. Ada yang kedudukannya lebih di atas, ya. Kemudian ada yang tadi diutamakan di atas yang lain. Namun di sini lebih tinggi di atasnya itu secara maknawi. Karena salah satu rasul itu tidak kemudian secara hissi itu berada di atas. Namun yang lebih di atas itu adalah kedudukannya. Kemudian beliau melanjutkan, amma nahwu tawakkaltu 'alallahi, adapun contoh tawakkaltu 'alallahi, nah kita sering mendengar ucapan ini tawakkaltu 'alallahi, yang biasanya ya diterjemahkan saya bertawakal kepada Allah. Namun di sini yang digunakan itu adalah huruf jar 'ala, yang kalau diartikan secara harfiah saya bertawakal ya di atas Allah. Ya. Namun di sini falaisa min hadzal ma'na. Nah, ala di sini itu bukan bermakna isti'la. Mengapa? Li'annallaha la ya'lu 'alaihi syai'un. Karena Allah itu tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah. Hissan wala ma'nan. Ya, baik secara konkret maupun secara makna, itu tidak ada sesuatu pun yang di atas Allah, berada di atas Allah. Secara hissi, ya secara konkret maupun secara makna. Wa innama dzalika min babil idhafati wal isnadi. Sesungguhnya penggunaan huruf jar 'ala di sini itu hanyalah ya masuk dalam bab ya atau pembahasan penyandaran dan juga menggantungkan. Ya, menyandarkan tawakal dan juga menggantungkan tawakal. Maksudnya
adhaftu tawakkali wa'timadi ilallahi subhanahu. Ya, saya menyandarkan tawakkalku dan ketergantunganku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asnadtuhuma ilaihi. Dan saya juga menyandarkan dan juga atau saya menggantungkan tawakkalku dan ketergantunganku juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan, atsani, makna yang kedua dari huruf jar ala itu adalah makna fi, yaitu makna fi. Wa huwa dzarfiyatu, dan makna fi maksudnya adalah makna dzarfiyah. Wa dzalika idza dakhalat 'ala dzurufi ghaliban. Dan biasanya ala itu membawa makna dzarfiyah itu jika masuk ke dzaraf. Ya, biasanya memiliki makna dzarfiyah ketika ala itu masuk ke dzaraf. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat ke-15, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Ya, dan dia, yaitu Musa, masuk ke kota ketika penduduknya itu sedang lengah. Maka di sini dakhalal madinati ala hini ghaflatin. Musa masuk ke kota, ya ini ala hini ghaflatin, tapi ala di sini maksudnya fi, pada saat ya penduduknya itu sedang lengah. Ya, ini berarti dzaraf zaman. Kemudian ats-tsalitsu, makna yang ketiga yang dikandung oleh huruf jar ala itu adalah makna an, yaitu makna an. Wa huwal mujawazatu. Makna an itu adalah mujawazah, melampaui. Nahwu contohnya, idza radiya 'alayyal abraru ghadiba 'alayyal asyraru. Maksudnya adalah, ya jika kebaikan-kebaikan itu ridho kepadaku, maka keburukan-keburukan akan marah kepadaku. Nah, di sini ala di sini bermakna an, ya tajawuz, melampaui, ai radiya anhu. Ya, keridhoannya radiya anni, ya. Keridhoannya itu melampauiku. Qala syairu, seorang penyair pernah mengatakan, idza radiyat 'alayya banu Qusyairin la'amrullahi a'jabani ridaha. Ya, idza radiyat 'alayya banu Qusyairin la'amrullahi a'jabani ridaha. Jika Banu Qusyair itu ridho kepadaku, ya maka sungguh, ya demi Allah, sungguh ridho mereka itu membuatku kagum atau membuatku takjub. Kita lihat catatan kaki, i'rabuhu, i'rab dari syair tadi, idza di sini itu adalah dzarfun lizzamani al-mustaqbali. Idza adalah dzaraf zaman yang akan datang. Tadammana makna syarti. Yang idza tersebut itu mengandung makna syarat, ya jika, dan itu belum terjadi. Khafidun li syartihi, dan idza ini itu memajrurkan syaratnya. Jadi yang setelah idza itu di i'rab majrur. Mansubun bijawabihi, sedangkan idza itu sendiri itu kedudukannya mansub sebagai jawabnya. Ya tadi kan kedudukannya dzaraf, ya maka mansub. Wa jumlatu radiyat fi mahalli jarrin. Dan jumlah radiyat tadi itu menempati kedudukan jar bi idhafati idza ilaiha. Karena dia menjadi mudhaf ilaih bagi dzaraf idza tadi.
La'amrullahi allamu lilibtidai. La'amrullahi itu lamnya adalah lam ibtida', amru mubtada'un, dan lafadz amru adalah mubtada'. Wa khabaruhu mahdzufun wujuban. Dan khobarnya itu adalah ya, dihapus secara wajib, ya, penghapusannya wajib. Taqdiruhu qasami. Ya, takdirnya qasami, ya, saya bersumpah demi Allah. Wa jumlatu a'jabani la mahalla laha jawabu idza. Dan jumlah a'jabani itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab dan dia menjadi jawab bagi idza. Kita kembali ke atas. Wa innama kanat bima'na an. Dan di situ huruf jar ala yang ada pada radiyat alayya itu ya hanya bermakna an. Li'annal asla fil fi'li radiya, ya karena asalnya yang namanya fi'il radiya itu an yata'adda bi'an. Dia muta'addinya itu dengan huruf jar an. Ya kan selalu radhiyallahu anhu, ya radhiya'an seperti itu. Asalnya itu muta'addinya dengan an. Kalau kemudian dia itu ada huruf jar ala, itu dibawa ke huruf jar an maknanya. La bi'ala, ya radhiya itu bukan atau tidak muta'addi dengan huruf jar ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-119. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya Allah ridho terhadap mereka dan mereka itu juga ridho terhadap Allah. Ya maka di sini lihat fi'il radhiya itu muta'addinya dengan huruf jar an. Kemudian ats-tsaminu atau ma'ani'an, ya makna-makna yang dikandung oleh huruf jar an. Ats-tsaminu huruf jar yang ke-8 adalah an. Ya. Wa huwa harfu jarrin asliyun. Dan huruf jar an adalah huruf jar yang asli. Wa lahu ma'anin. Dan huruf jar an itu juga memiliki banyak makna. Minha diantaranya al-awwalu al-mujawazatu. Makna an yang pertama itu adalah al-mujawazah. Wahia ashharu ma'aniha. Dan makna mujawazah itu adalah yang melampaui, itu adalah makna yang paling masyhur di antara makna-makna yang dikandung oleh huruf jar an. Wa ma'naha, dan makna mujawazah itu sendiri, ibti'adu syai'in madhkurin au ghairi madhkurin amma ba'uda harful jarri bisababi syai'in qablahu. Ya, ibti'adu syai'in madhkurin au ghairi madhkurin amma ba'uda harful jarri bisababi syai'in qablahu. Yaitu sesuatu yang disebutkan itu menjauhi atau meninggalkan atau sesuatu yang disebutkan atau sesuatu yang tidak disebutkan itu ibti'ad, ya, menjauhkan diri atau meninggalkan amma ba'da, maaf. Ya. Ibti'adu syai'in madhkurin au ghairi madhkurin amma ba'da harfil jarri. Ya, bisa babi syai'in qablahu. Itu sesuatu yang disebutkan atau sesuatu yang tidak disebutkan itu menjauhkan diri atau meninggalkan sesuatu yang setelah huruf jar. Ya, jadi sesuatu yang disebut atau tidak disebut tadi itu meninggalkan sesuatu yang atau suatu kata yang ada setelah huruf jar. Bisa babi syai'in qablahu, dengan sebab sesuatu yang ada sebelum huruf jar tersebut. Ya, misalnya an. Ya. Jadi ada sesuatu yang menjauhi sesuatu setelah an.
ya, suatu kata setelah an dengan sebab yang menjadi sebab adalah sesuatu yang disebutkan sebelum an. Fal awwalu, maka contoh yang pertama, sesuatu yang pertama berarti yang menjauh itu sesuatu yang disebutkan. Ya, yaitu ibti'adu syai'in madhkurin. Ya. Apa itu? Insoroftu an qurna isu'i. Insoroftu an qurna isu'i. Saya telah meninggalkan ya, kawan-kawan yang buruk. Artinya di situ yang meninggalkan itu disebutkan, yaitu tak fa'il, yang bermakna ana. Ya, saya telah meninggalkan. Ya, saya telah meninggalkan kawan-kawan yang buruk. Nah, yang ditinggalkan itu adalah yang setelah an, berarti qurna isu'i. Maknanya apa? Ai jawastuhum wa taraktuhum. Ya, saya telah melewati mereka dan meninggalkan mereka. Itu contoh yang pertama. Wathani, kemudian contoh yang kedua, berarti ibti'adu syai'in ghairi madhkurin. Ya, yang menjauh itu sesuatu yang tidak disebutkan, berarti ditakdirkan. Contohnya apa? Intafa'tu bihadithin rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Intafa'tu bihadithin rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya telah mendapatkan faedah atau manfaat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini yang dilihat cukup jumlah radhiyallahu anhu karena annya di situ. Nah, apa maksud dari radhiyallahu anhu? Ai maksudnya jawazathul mu'akhadhatu bisababir ridho. Ya, jawazathul mu'akhadhatu bisababir ridho. Artinya ya, kritik atau celaan itu telah melewati beliau. Artinya beliau itu sudah tidak bisa dicela, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Bisababir ridho. Ya, karena sahabat itu telah diridhoi oleh Allah. Ya, sahabat itu telah diridhoi Allah. Karena sudah diridhoi Allah, maka celaan atau kritik itu sudah melewati. Ya, tidak ada artinya bagi sahabat. Ya, karena itu kita tidak boleh mencela para sahabat. Ya, mu'akhadah, celaan itu sudah ya melampaui, tidak bisa mengenai para sahabat. Kenapa? Bisa babir ridho. Karena Allah telah meridhoi mereka, ya, dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini yang melewati apa berarti? Yang mujawazah, yaitu al-mu'akhadhatu. Ya, jawazathul mu'akhadhatu. Nah, al-mu'akhadah di sini itu syai'un ghairu madhkurin, sesuatu yang tidak disebutkan dalam jumlah. Wa hadhihi mujawazatun haqiqiyatun. Dan ini itu adalah mujawazah, ya, pelampauan yang hakiki. Wa qad takunu majaziyatan, dan terkadang mujawazah itu juga bisa secara majaz, ya, bukan sesuatu yang hakiki. Nahwu contohnya, akhadtul fiqha an fulanin. Saya telah mengambil ilmu fikih dari fulan. Ka'annahu, ya, maka seolah-olah dia, yaitu fulan tadi, lamma allamtu ma yu'allimuhu, ya, saya mempelajari apa yang atau alimtu, ya. Lamma alimtu ma yu'allimuhu. Ya, ketika saya telah memahami atau mengerti apa yang fulan ajarkan kepada saya, maka qad jawazahul ilmu bisababil akhdhi anhu. Maka seolah-olah, ya, ilmu itu melampaui fulan. Ya, dengan sebab, ya, saya mengambil ilmu itu darinya. Ya, kan mengambil itu seolah-olah ilmu itu bergerak, ya, melampaui fulan, kemudian
saya ambil. Namun ini secara majaz saja. Kemudian atsani, makna yang kedua yang dibawa oleh huruf jar'an itu adalah bima'na ba'da. Ya, dengan makna ba'da. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-40. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala amma qalilil la yusbihunna nadimin. Ya, qala amma qalilil la yusbihunna nadimin. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Allah berfirman dalam sedikit waktu lagi, ya amma qalilin la yusbihunna nadimin. Ya, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Ya. Maka di sini maksudnya ba'da qalilin. Ya, qala ba'da qalilin la yusbihunna nadimin. Ya, dalam sedikit waktu lagi itu pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-13. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya mereka ya sering mengubah perkataan Allah dari tempatnya. Artinya menggunakan firman Allah itu bukan pada tempatnya. Ya, karena mereka suka ya mengubah firman Allah dari tempatnya. Maka di sini maksudnya adalah bahwa huruf jar'an yang ada di situ bermakna ba'da. Ya, bermakna ba'da. Mengapa bidalili? Ya, ada dalil yaitu pada surat Al-Maidah ayat ke-41. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mim ba'di mawadhi'ih. Ya, mim ba'di mawadhi'ih. Nah, di sini dalam surat Al-Maidah 41 itu juga sama, yuharrifunal kalima, namun di sini mim ba'di mawadhi'ih. Ya, artinya ya sama, mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya yang benar. Artinya mereka menggunakan firman Allah pada tempat yang keliru. Nah, itu yang menjadi dalilnya. Kemudian ats-tsalitsu, makna yang ketiga yang dikandung oleh huruf jar'an itu adalah bima'na ala. Ya, huruf jar'an juga bisa bermakna ala. Wa huwa listi'la'u. Ya, maksudnya adalah di atas, isti'la'. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat ke-38. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innama yabkhalu an nafsih. Ya, fa innama yabkhalu an nafsih. Sesungguhnya dia hanya bakhil kepada dirinya sendiri. Ya, maksudnya apa? Ai ala nafsihi. Ya, bakhilnya itu kepada dirinya sendiri. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ala lilisti'la ila akhirih. Ai maksudnya, inna ala takunu lilisti'la'i. Bahwa huruf jar'ala itu bermakna isti'la. Wa qusira qawluhu lilisti'la. Ya, dan kata isti'la itu dimaksurkan. Ya, dihilangkan hamzahnya yang di akhir. Kan asalnya isti'la'un. Ya, tapi di sini dihilangkan hamzahnya. Mengapa dihilangkan? Lid darurati. Ya, wa qusira qawluhu lil isti'la lid darurati. Dijadikan maksur karena darurat syair. Wa takunu lidh-dzarfiyyati bima'na fi.
Dan huruf jar ala itu juga bisa bermakna dzarfiyah dengan makna fi. Walil mujawazati bima'na an. Huruf jar ala itu juga bisa bermakna mujawazah yang melampaui ya dengan makna an, makna yang dikandung huruf jar an. Allati tuaddi hadzal ma'na nafsahu. Dan an itu juga menunaikan makna an itu sendiri. Ya, jadi huruf jar an itu bisa menunaikan makna an itu sendiri idza qasadahu man fatana lahu. Jika ya orang yang faton yang memahami atau menyadari hal tersebut itu memaksudkan untuk demikian. Tsumma bayyana anna an qad takunu bima'na ba'din. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa huruf jar an itu terkadang bermakna ba'da, ya, setelah. Wa bima'na ala, dan juga huruf jar an kadang bermakna ala. Al-mufidati lil-isti'la'i, yang huruf jar ala itu bermakna membawa faedah isti'la, ya, di atas. Kama anna ala takunu bima'na an. Sebagaimana huruf jar ala itu juga bisa membawa makna an. Al-mufidati lil mujawazati, yang membawa faedah atau makna mujawazah atau melampaui. Nah, kemudian beliau masuk ke ma'anil kafi. Ya, makna-makna yang dikandung oleh huruf jar kaf. Ya, kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-377. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, syabbih bikafin wa bihat ta'lilu qad yu'na wa zaidan litauqidin warad. Ya, maksudnya syabbih bikafin. Ya, serupakanlah dengan huruf jar kaf. Berarti huruf jar kaf itu makna yang dikandung adalah penyerupaan, tashbih. Kemudian wa bihat ta'lilu qad yu'na. Dan terkadang huruf jar kaf itu dimaksudkan, diniatkan untuk makna ta'lil. Ya, ta'lil berarti menyatakan illah atau menyatakan sebab. Kemudian wa zaidan litauqidin warad. Dan juga terkadang huruf jar kaf itu juga bisa bermakna taukid. Namun itu jika huruf jar kaf tersebut datang sebagai huruf jar zaid, ya, tambahan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan at-tasi'u min hurufil jarri, ya, huruf jar yang ke-9 al-kafu, yaitu huruf jar kaf. Wa huwa harfun yaqa'u asliyan wa zaidan. Dan huruf jar kaf itu adalah huruf yang ya bisa datang dalam bentuk huruf jar asli atau bisa datang dalam bentuk huruf jar zaid, ya, tambahan. Wa min ma'anihi, dan di antara makna yang dikandung oleh huruf jar kaf adalah al-awwalu at-tashbihu. Yang pertama adalah tashbih, penyerupaan. Wa huwa aktsaru ma'anihi isti'malan. Ya, wa huwa aktsaru ma'anihi isti'malan. Dan kaf yang bermakna tashbih itu adalah makna yang paling banyak, ya, makna yang paling banyak penggunaannya dari huruf jar kaf. Artinya kalau kita menemui huruf jar kaf itu mayoritas maknanya adalah tashbih. Wat tashbihu, dan yang dimaksud dengan tashbih aqdu mumatsalatin baina syai'aini, yaitu meniatkan untuk menyerupakan di antara dua hal. Ya, menyerupakan antara dua hal lishtirakihima fi sifatin au aktsara. Mengapa diserupakan antara dua hal? Ya, lishtirakihima fi sifatin. Karena ada kesamaan satu sifat. Au aktsara, atau lebih dari satu sifat.
Ya, karena ada beberapa sifat yang sama, maka diserupakan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-42. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal. Ya, wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal. Dan hiya, ya hiya di sini kapal ya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang yang laksana gunung. Ya, artinya gelombangnya itu tinggi. Ai filir tifai. Ya, maksudnya gelombangnya itu tinggi. Ya, karena tinggi, ya, irtifa, tinggi itu seperti gunung. Ya, karena di lautan itu ya berbagai macam hal bisa terjadi, termasuk ombak yang sangat tinggi. Nah, karena ombaknya sangat tinggi, diserupakan dengan jibal. Ya, jadi ada sifat yang sama, yaitu tinggi, antara gunung dan ombak tadi. Ats-tsani, kemudian makna yang kedua yang dikandung oleh huruf jar kaf, itu adalah at-ta'lilu, yaitu ta'lil. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-198, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkuruhu kama hadakum. Wadhkuruhu kama hadakum. Dan berzikirlah ya, dengan menyebut Allah sebagaimana yang ya, Dia tunjukkan kepada kalian. Ya. Maksudnya apa? Ai lihidayatihi iyyakum. Ya, lihidayatihi iyyakum. Jadi kaf di situ itu bermakna ta'lil, sebab. Ya, wadhkuruhu lihidayatihi iyyakum. Dan berzikirlah kepada Allah karena, ya, sebab. Karena hidayah Allah yang diberikan kepada kalian. Wa ma masdariyatun, dan ma yang ada pada kama adalah masdariyah. Wa kaqaulina fit tasyahhudi. Ya, dan juga sebagaimana ucapan kita semua dalam tasyahhud. Kama shallaita ala Ibrahim. Ya. Kalau dianggap ta'lil berarti ya karena ya sholawat yang engkau berikan kepada Ibrahim, ya karena sholawatmu kepada Ibrahim. Ala ahadil qaulaini, tetapi ini mengikuti salah satu dari dua pendapat. Ya, berarti pada tasyahud ini, kama shallaita ala Ibrahim, itu kafnya ada yang menganggap ta'lil, ada yang bukan. Kita lihat catatan kaki. Dzakarahul hafidhu Ibnu Hajarin. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa pendapat yang pertama itu kafnya kaf ta'lil. Wal qaulu tsani annaha litashbihi. Pendapat yang kedua itu adalah kafnya kaf tashbih. Berarti sebagaimana ya sholawatmu kepada Ibrahim. Lakin yaridu alaihi iskalun. Ya, tetapi kalau dimaknai tashbih, itu ada ya berbagai macam atau ada iskal. Ya, ada kesamaran kalau misalnya itu dianggap sebagai kaf tashbih. Raji' ini dapat dirujuk ke Fathul Bari, ya, Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, buah karya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Hadiya Asyara, ini pada jilid ke-11, Safhata Ihda wa Sittina wa Mi'atin, halaman 161. Taba'atas Salafiyyati, cetakan As-Salafiyyah. Kita kembali ke atas. Nah, ats-tsalitsu, makna yang ketiga yang dikandung oleh huruf jar kaf, itu adalah at-tauqidu, yaitu bermakna taukid.
Wa yukhtassu bizzaidi, dan makna huruf jar kaf yang bermakna taukid itu dikhususkan untuk huruf jar kaf yang datang sebagai huruf jar zaid, tambahan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai', ya, dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Yaitu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, ya, serupa dengan Dia. Ya. Maka di sini ya dikatakan kaf di situ adalah, walaupun secara i'rab adalah huruf jar tambahan, tapi secara makna adalah taukid. Ya. Ala ra'yi man yaqulu bi annaha zaidatun. Ini mengikuti pendapat ulama tafsir atau nahwu yang mengatakan bahwa kaf di situ itu adalah kaf zaidah. Ya, ini menunjukkan bahwa ada ulama yang mengatakan kaf di situ adalah huruf jar zaidah, ya, walaupun secara i'rab ya, secara makna itu mbak taukid, atau itu bukan huruf jar tambahan. Nah, kalau mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu huruf jar tambahan, maka ya itu adalah masuk dalam pembahasan ini. Nah, apa yang ditaukid? Li taukidi nafyil mithli, ya, untuk memberi penekanan pada penafian permisalan. Ya, untuk betul-betul menafikan, ya, menekankan penafian permisalan. Mengapa demikian? Li alla yalzama itsbatul mithli lillahi ta'ala law qila bi'adami ziyadatiha. Nah, ini yang penting. Karena kalau kaf di situ itu dianggap sebagai kaf tasbih misalnya, itu maknanya akan rusak. Ya, apa rusaknya makna jika kaf di situ dianggap sebagai kaf tasbih, bukan kaf huruf zaid. Ya. Li'alla yalzama itsbatul mithli lillahi. Ya, supaya tidak ditetapkan sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya, law qila bi'adami ziyadatiha, kalau dikatakan itu bukan huruf jar ziyadah. Ya. Bagaimana penjelasannya? Sedangkan yasirul makna laisa mithla mithlihi syai'un. Ya, kalau kaf yang ada di situ dianggap sebagai kaf tasbih, maknanya menjadi rusak, yaitu laisa mithla mithlihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang serupa dengan Allah kalau kaf di situ dianggap sebagai kaf tasbih. Kaf yang bermakna tasbih. Karena itu, untuk menghilangkan kemungkinan ya bahwa kita menyerupakan sesuatu dengan Allah yang membawa makna laisa mithla mithlihi syai'un, itu kaf di situ dianggap sebagai huruf jar tambahan secara i'rab, tapi secara makna taukid. Ya, itu pendapat yang mengatakan itu huruf jar tambahan secara i'rab. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua dari ulama tafsir, annaha ghairu zaidatin, ya, bahwa huruf jar kaf di ayat tersebut itu bukan huruf jar tambahan. Ya, maka bagaimana penjelasannya? Ini mengikuti kebiasaan orang Arab. Li'annal araba tutliqul mithla wa turidu bihi adz-dzata. Ya, ini penjelasannya. Li'annal araba tutliqul mithla wa turidu bihi adz-dzata. Karena orang Arab itu menyebutkan kata atau istilah mithl, ya, mithl, semisal. Tetapi yang dimaksudkan oleh orang Arab pada saat itu adalah zat itu sendiri. Ya, misalnya semisal pena, padahal yang dimaksud pena itu sendiri. Jadi orang Arab seperti itu. Ya, semisal buku, padahal yang dimaksud buku itu sendiri. Nahwu contohnya, mithli la yaf'alu kadza. Ya, mithli la yaf'alu kadza. Ya, yang semisal denganku tidak mengerjakan hal tersebut. Ya, jadi dibuat menjadi kata ganti orang ketiga, yaf'alu. Mithli la yaf'alu kadza. Yang semisalku tidak melakukan demikian. Padahal maksudnya apa? Ai
ana la af'alu kadza. Ya, saya tidak melakukan hal tersebut. Ya, jadi itu adalah kebiasaan orang Arab. Apa yang menjadi dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syahida syahidum min bani Israila ala mithlih." Ya, dan syahid, saksi ya. Dan salah seorang saksi dari Bani Israel itu mengakui kebenaran dari apa? Ala mithlih. Ya, fa amana wastakbartum. Lalu dia beriman sedangkan kalian menyombongkan diri. Nah, apa yang di sini? Bani Israel atau saksi dari Bani Israel itu mengakui apa? Nah, maka di sini kita lihat bahwa maksudnya ay alal Qur'ani. Jadi bukan ala mithlil Qur'ani, tapi alal Qur'ani. Ya, seorang saksi dari Bani Israel itu bersaksi atas kebenaran dari Qur'an, bukan sesuatu yang serupa dengan Qur'an. Fayakunu ma'nal ayati, ya maka dengan pendapat yang kedua ini, jadilah ayat yang tadi, yaitu surat Asy-Syura ayat ke-11 tadi, itu adalah laisa mithla dzatillahi syai'un. Ya. Laisa mithla dzatillahi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan zat Allah. Ya, jadi lafadz mithli di kamithli itu maksudnya zat Allah. Ya. Wa idzan tafatil mumatsalatu fi dzati intafatil mumatsalatu fis sifati. Maka jika tidak ada keserupaan secara zat, maka tidak ada pula keserupaan secara sifat-sifat. Wa hadza ma'na qaulihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, syabbih bikafin ila akhirih. Ai maksudnya syabbih syai'an bi syai'in akhara biwasitatil kafi. Ya, serupakanlah sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan perantaraan huruf jar kaf. Wa qad yuqsadu biha ta'lilu, dan terkadang huruf jar kaf itu dimaksudkan untuk ta'lil. Wa qad warada hadzal harfu zaidan litaukidi. Dan sungguh huruf ini, yaitu huruf jar kaf, itu datang dalam bentuk huruf jar zaidah untuk taukid. Kemudian isti'malu ba'dil hurufi asma'an. Ya, penggunaan sebagian dari huruf jar sebagai isim. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-378. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wastu'milasman. Ya, dan digunakan juga sebagai isim. Nah, ini kembalinya kemana? Ustu'mila ini ya kepada yang disebutkan di bait sebelumnya, berarti kaf. Ya, huruf jar kaf itu selain merupakan huruf jar, dan juga dia bisa menjadi isim, bisa diamalkan atau digunakan sebagai isim. Wa kadza'an wa ala. Demikian juga huruf jar an dan ala itu selain merupakan huruf jar, dia juga merupakan isim. Min ajli dza alaihima min dakhala. Ya. Apa yang menjadi sebab bahwa an dan ala di sini itu bisa digunakan sebagai isim, itu dza alaihima min dakhala. Ya, bahwa an dan ala itu keduanya bisa kemasukan huruf jar min. Ya, padahal min itu hanya bisa masuk ke isim. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan min hurufil jarri ma lafdhuhu mushtarakun bainal harfiyyati wal ismiyati.
Ya, min hurufil jarri ma lafdhuhu mushtarakun bainal harfiyyati wal ismiyati. Di antara huruf jar itu ada huruf-huruf jar yang lafadznya itu sama-sama dapat digunakan atau dapat dijadikan huruf atau juga isim. Ya, berarti apa? Di antara huruf jar itu ada huruf yang lafadznya itu berserikat atau sama-sama dapat digunakan sebagai huruf dan juga isim. Wa huwa khamsatun, dan ada 5 huruf jar yang dapat dianggap sebagai huruf atau isim. Dzakarahuna thalathatan. Di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan 3, ya 3 dari 5. Hiya, yaitu al-awwalu, yang pertama, al-kafu, yaitu huruf jar kaf. Fahiya harfun kama taqaddama. Dan kaf itu ya asalnya huruf, sebagaimana telah berlalu sebelumnya. Wa qad takhruju 'anil harfiyyati. Dan terkadang kaf yang asalnya adalah huruf itu terkadang keluar dari kehurufannya. Ya, keluar dari kehurufannya. Wataku nusman mabniyan. Ya, kemudian menjadi isim yang mabni. Ya, keluar dari kehurufannya dan menjadi isim yang mabni. Bimakna, ya bermakna mithlu. Ya, jadi kaf itu bisa bermakna isim mabni yang bermakna mithlu. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan dia selalu menempati kedudukan rafa', atau dia dapat menempati kedudukan rafa' sebagai fa'il. Contohnya apa? Nahwu ma'atabal aqila kanafsihi. Ya, ma'atabal aqila kanafsihi. Ya, tidak ada yang dapat mencela atau memperingatkan orang yang cerdas seperti dirinya sendiri. Ya, jadi yang bisa memperingatkan orang cerdas itu ya, yang paling bisa itu ya dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu. Maksudnya apa? Ai mithlu nafsihi. Ya, ma'atabal aqila mithlu nafsihi. Ya, mithlu di sini menjadi fa'il dari ataba. Maka kaf yang ada pada kanafsihi itu menempati kedudukan rafa' sebagai fa'il dari ataba. Au fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dan kaf yang bermakna mithlu itu juga bisa menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Nahwu contohnya, ma ra'aitu ka talibil ilmi fi hifdzil waqti. Ya, ma ra'aitu ka talibil ilmi fi hifdzil waqti. Maksudnya apa? Ai mithla talibil ilmi. Jadi maknanya menjadi saya tidak mengetahui yang semisal dengan penuntut ilmu dalam menjaga waktu. Ya. Maka asalnya ma ra'aitu mithla talibil ilmi fi hifdzil waqti. Ya. Maka fal kafu ismun mabniyun 'alal fathi. Maka kaf atau ka di sini itu adalah isim mabni ya dengan fathah. Ya, karena selalu bentuknya ka. Ya, kaf di situ bentuknya ka. Fi mahalli raf'in au nasbin, yang bisa menempati kedudukan rafa' tadi sebagai fa'il atau nasab tadi sebagai maf'ul bih. Wa qad takunu fi mahalli jarrin, dan terkadang kaf di situ itu bisa menempati kedudukan jar. Ya. Nahwu contohnya fulanun yabtasimu an kal. Ya, ini wallahu a'lam ya. Ini kalbarodi seharusnya. Ya, fulanun yabtasimu an kalbarodi. Ya, karena ini dapat dilihat di ya syawahid atau syair-syair yang menjelaskan atau mendukung Alfiyah Ibnu Malik. Itu ada yang lafadznya yadhakna an kalbarodi.
Ya, memang ditulis fathata ini. Ada 2 fathah, namun fathahnya di huruf ba dan ro seharusnya. Ya, kalau di syair aslinya yadhakna an kalbaroti. Ya, artinya mereka para wanita itu tertawa seperti seperti embun. Ya, yang dimaksud seperti embun itu apa? Tertawa seperti embun. Dianggap embun yang mencair tersebut, ya itu kan ya bentuknya itu kan seperti gigi, ya. Maka maksudnya tertawa sampai terlihat giginya. Ya wallahu a'lam. Jadi maka di sini fulanun yabtasimu an kalbaroti itu juga maksudnya fulan itu tersenyum seperti embun atau seperti salju. Artinya terlihat giginya. Ya wallahu a'lam. Ai an mithlil baroti. Ya maksudnya adalah ya tersenyum seperti embun atau seperti ya es yang mencair. Ya es yang mencair. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, itu makna yang huruf jar pertama yang bisa menjadi isim adalah kaf. Kemudian atsani yang kedua an, ya huruf jar an. Fahiya harfun, ya an itu adalah harfun kama taqaddama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Wa qad takhruju 'anil harfiyati, dan terkadang an itu keluar dari kehurufannya wa takunu isman mabniyan, dan menjadi isim yang mabni bimakna janibun, ya atau janibin, yang dengan makna apa? Janib, ya sisi. Nah, kemudian wa yaghlibu an yakuna hadza ba'da wuqu'iha majruratan bil harfi min. Dan biasanya an itu menjadi isim, itu mayoritas keadaannya, ya atau kebanyakan itu ketika an tersebut itu terletak dalam keadaan majrur karena huruf jar min. Ya, atau mudahnya dia datang setelah huruf jar min. Kalau setelah min ada an, ya maka an itu ya hampir dapat dipastikan dia itu adalah an sebagai isim. Ya. Ya mengapa ba'da wuqu'iha ya wa yaghlibu an yakuna hadza ba'da wuqu'iha majruratan bil harfi min. Ya, jadi biasanya kebanyakan an tersebut itu menjadi isim ketika dia datang dalam keadaan majrur setelah huruf jar min. Mengapa? Li'annaha la tadkhulu illa 'alal asma'i. Karena huruf jar min itu tidak dapat masuk melainkan kepada isim. Atau mudahnya, huruf jar min itu hanya masuk kepada isim. Nahwu, contohnya, yajlisul qadhi wa min an yaminihi musa'iduhu wa min an yasarihi kitabuhu. Ya, qadhi tersebut sedang duduk, ya, kemudian wa min an yaminihi, ya, dan di sisi kanannya itu ada musa'iduhu, ada asisten atau ajudannya. Wa min an yasarihi kitabuhu, dan di sisi kirinya itu ada kitabnya. Maksudnya apa? Ai min janibi yaminihi wa min janibi yasarihi. Ya yajlisul qadhi wa min janibi yasarihi musa'iduhu wa min janibi yajlisul qadhi wa min an yami wa min janibi yaminihi musa'iduhu wa min janibi yasarihi kitabuhu. Ya, maknanya seperti itu. Kemudian ats-tsalitsu, huruf yang ketiga yang bisa menjadi isim itu adalah ala. Ya, ala. Fahiya harfun kama taqaddama, dan ala itu adalah huruf sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Wa qad takhruju 'anil harfiyati, dan terkadang ala itu keluar dari kehurufannya. Wa takunu isman mabniyan bimakna fauqa, dan dia menjadi isim mabni yang memiliki makna fauqa. Wa yaktsuru wuqu'uha majruratan bil harfi min. Ini juga sama.
Dan kebanyakan dia menjadi ala menjadi isim dengan makna fauqa ketika dia datang dalam keadaan majrur karena huruf min. Mengapa wa huwa la yadkhulu illa 'alal asma'i? Karena huruf min itu tidak bisa masuk melainkan kepada isim. Ya, alasan yang sama. Nahwu contohnya tamurru min ala manzilina at-ta'iratu. Tamurru min ala manzilina at-ta'iratu. Maksudnya apa? Ai min fauqi manzilina. Tamurru min fauqi manzilina at-ta'iratu. Ya, di atas rumah kami itu berlalu lalang ya pesawat atau kapal terbang. Ya, jadi min ala manzilina maksudnya min fauqi manzilina. Nah, itu 3 huruf yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala yang bisa menjadi isim. Ar-rabi'u munzu, al-khamisu mudh. Sedangkan yang keempat adalah munzu dan yang kelima adalah mudh. Wa ya'til kalamu alaihima insyaallahu. Yang akan datang penjelasan mengenai kedua huruf tersebut insyaallahu. Qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wastu'mila isman wa kada'an wa ala ila akhirih. Ai maksudnya, inna harfal kafi ustu'mila isman. Ya, sesungguhnya huruf jar kaf itu juga dapat digunakan sebagai isim. Wa kadzalika an wa ala. Demikian juga an dan juga ala. Wa min ajli isti'malihima ismaini dakhala alaihima harful jarri min. Dan yang menjadi sebab keduanya, yaitu an dan ala dapat digunakan sebagai isim, ya, sebab yang menjadikan an dan ala itu bisa digunakan sebagai isim adalah dakhala alaihima harful jarri min. Bahwa an dan ala keduanya sama-sama dapat kemasukan huruf jar min. Wa huwa la yadkhulu illa 'alal asma'i. Dan huruf jar min itu hanya dapat masuk ke dalam isim. Ya. Nah, kemudian isti'malu mudh wa mundzu, yaitu penggunaan mudh dan mundzu. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-379 dan bait yang ke-380. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa mudh wa mundhusmani haitsu rafa'a. Ya, dan mudh dan mundzu itu menjadi isim, ya, menjadi isim ketika mudh dan mundzu itu merofakkan isim setelahnya. Ya. Kemudian au uliyal fi'la kajitu mudda'a. Ya. Atau dia bisa diikuti, ya, diikuti oleh fi'il madhi, ya, diikuti oleh atau fi'il di sini ya. Jadi atau keduanya itu dapat diikuti oleh fi'il. Ya, di sini contohnya fi'il madhi. Kajitu mudda'a. Ya, saya telah datang sejak engkau undang. Kemudian beliau melanjutkan, wa in yajurra fi mudhiyyin fakamin. Ya, dan jika keduanya, yaitu mudh dan mundzu, itu dia itu memajrurkan yang setelahnya, ya, dan juga bermakna madhi yang sebelumnya. Ya, maka pada saat itu dia itu seperti huruf jar min. Ya. Huma wa fil khuduri ma'na fi istabin. Ya, huma wa fil khuduri ma'na fi istabin. Ya, dan jika dia itu tadi kalau bermakna madhi itu bermakna min, tetapi kalau bermakna saat ini, ya khudur, ya hadir, berarti kejadiannya sekarang, maka ya istabin, ya tuntutlah, mintalah penjelasan dengan makna fi. Ya, fi di sini adalah fi dzarfiyah.
Maka di sini kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan al-ashiru wal hadiya asyara min hurufil jarri, ya huruf jar yang ke-10 dan ke-11 itu adalah mudh wa mundhu, yaitu mudh dan mundhu. Walahuma isti'malani. Dan mudh dan mundhu itu keduanya memiliki dua penggunaan. Al-awwalu, penggunaan yang pertama, an yakuna ismaini. Ya, bahwa mudh dan mundhu itu dapat berupa isim keduanya. Wa dzalika fi maudhi'aini, dan itu terjadi pada dua keadaan. Ya. Al-awwalu, keadaan yang pertama, idza dakhala 'ala ismin marfu'in. Jika mudh dan mundhu itu dia itu masuk ke dalam isim marfu', artinya yang datang setelah itu isim yang marfu'. Nahwu contohnya ma ra'aituhu mudh yaumani. Ya, ma ra'aituhu mudh yaumani au mundhu yaumani. Nah, di sini yaumani itu keduanya marfu'. Ya, marfu'. Maka karena itu marfu', kita tahu mudh dan mundhu di sini itu bukan huruf, tetapi isim. Famudh mubtada'un mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Maka mudh adalah mubtada' yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan rafa'. Yaumani khobaruhu, dan yaumani adalah khobarnya. Wa hadza huwal ahsanu. Dan i'rab yang seperti ini itu adalah i'rab yang lebih baik. Wa yajuzu i'rabu kullin minhuma dzarfan muqaddaman. Dan boleh juga mudh dan mundhu di sini, ya walaupun isim, itu boleh juga di i'rab masing-masing itu sebagai dzaraf yang didahulukan. Muta'alliqan bimahdhufin, yang dia itu tergantung atau terikat dengan sesuatu yang dihapus. Khobarun muqaddamun, dan dzaraf tersebut berkedudukan sebagai khobar yang didahulukan. Ya. Makanya kalau misalnya ya ra'aituhu mudh yaumani, ya ma ra'aituhu mudh yaumani, kalau mudh itu dianggap sebagai dzaraf, maka maksudnya apa? Ai baini wa bainar ru'yati yaumani. Ya, antara aku sekarang dan aku terakhir melihatnya itu ada 2 hari. Ya, maksudnya saya terakhir melihatnya 2 hari yang lalu. Nah, itu keadaan yang pertama, yang mudh dan mundhu itu menjadi isim, itu ketika dia masuk ke isim yang marfu'. Atsani, yang kedua, idza dakhala 'alal jumlati. Jika mudh dan mundhu itu masuk ke jumlah. Fi'liyatan kanat, ya baik jumlahnya itu adalah jumlah fi'liyah, wa huwal ghalibu, dan itu yang paling banyak. Ya, paling banyak mudh dan mundhu itu masuk ke jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya, asra'tu ilaika mudh au mundhu da'autani. Ya, asra'tu ilaika mudh au mundhu da'autani. Ya, saya telah bergegas mendatangimu sejak, ya sama aja mudh atau mundhu, sejak engkau mengundangku. Awismiyatan, atau mudh dan mundhu itu selain bisa masuk ke jumlah fi'liyah, bisa juga masuk ke jumlah ismiyah. Nahwu contohnya, ma kharajatu mundhul jawwu mumtirun. Ya, ma kharajatu mundhul jawwu mumtirun. Saya tidak keluar ya sejak cuacanya itu hujan. Famundhu dzarfu zamanin mabniyun 'alad dhammi. Maka mundhu adalah dzaraf zaman yang mabni dengan dhammah fi mahalli nasbin, yang menempati kedudukan nasab. Wal 'amilu fihi al-fi'lu qablahu, dan yang beramal terhadap dzaraf adalah fi'il sebelumnya.
wa huwa mudhafun lil jumlati ba'dahu, dan dia itu menjadi mudhaf bagi jumlah setelahnya. Nah, itu penggunaan yang pertama, mudh dan mundhu sebagai isim. Al-isti'malu tsani, penggunaan yang kedua, an yakuna harfaini asliyaini lil jarri. Ya, an yakuna harfaini asliyaini lil jarri. Bahwa mudh dan mundhu itu keduanya adalah huruf asli yang memajarurkan. Wa ma'naha, dan maknanya adalah ibtida'ul ghayati in kana zamanu madhiyan. Dan makna dari mudh dan mundhu itu adalah ibtida'ul ghayah. Ya, permulaan dari suatu tujuan. Itu kan dimiliki oleh huruf jar min. Itu apa? In kana zamanu madhiyan, jika yang dimaksud dalam jumlah tersebut adalah waktu yang lampau. Nahwu, contohnya, ma ra'aituhu mudh yaumil jumu'ati. Saya tidak melihatnya sejak hari Jumat. Itu kan sudah lampau. Berarti ai min yaumil jumu'ati. Saya tidak melihatnya ya dari hari Jumat. Kemudian makna dari huruf jar ini wadh-dzarfiyatu, bisa juga bermakna dzaraf. In kana zamanu hadiron. Ya, jika zaman dari jumlah tersebut itu adalah zaman sekarang. Nahwu, contohnya, ma ra'aituhu mudh yaumina. Saya tidak melihatnya pada hari ini, ya pada hari kami ini. Ya, hari ini. Ai fi yaumina. Ya, ma ra'aituhu fi yaumina. Karena itu konteksnya membicarakan saat ini. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa mudh wa mundusmani haitsu rafa'a ila akhirih. Ai inna mudh wa mundhu yakuna nismaini hina yarfa'a nisman ba'dahuma. Ya. Bahwa mudh dan mundhu itu keduanya menjadi isim ketika dia merofakkan isim setelah keduanya. Au uliyal fi'lu. Atau maaf, wau uliyal fi'la. Atau mudh dan mundhu itu diikuti oleh fi'il. Ya, atau apa maksud uliyal fi'la? Ai ju'ilal fi'lul madhi waliyan lahuma. Ya, fi'il madhi itu dijadikan mengikuti keduanya. Atau maksudnya apa? Ai waqi'an ba'dahuma. Ya, fi'il tersebut terletak setelah keduanya, yaitu mudh dan mundhu. Tsumma dzakarol mithala, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh-contoh. Wa in waqa'a ma ba'dahuma majruran wa kana madhiyan. Ya. Dan jika yang terletak, isim yang terletak setelah mudh dan mundhu itu majrur. Wa kana madhiyan, dan konteks waktunya waktu yang lampau, fahuma harfa jarrin bima'na min. Ya, kalau waktunya waktu lampau, keduanya adalah huruf jar yang bermakna min. Wa in kana hadiron fastabin ai utlub bayana ma'na fi adz-dzarfiyyati. Akan tetapi kalau konteks pembicaraannya itu adalah waktu sekarang, maka istabin. Ya, istabin maksudnya ai utlub bayana makna. Ya, tuntutlah yang menjelaskan makna fi yang bermakna adz-dzarfiyyah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.